gitu ya, Via. Ya. Tetap mengedepankan juga protokol kesehatan. Dan juga masyarakat diharapkan juga bisa memahami segala bentuk protokol kesehatan, tidak hanya mencuci tangan, menggunakan masker, ya kan, tapi ada juga hal-hal lain yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Salah satunya adalah soal penanganan pemulasaran jenazah yang divonis COVID-19 ya. Nah, kita langsung mungkin beralih. Ada kaitannya juga nih informasinya dengan yang terjadi di Ambon, Maluku ya? Di mana ada seorang tenaga medis yang dianiaya oleh pihak keluarga saat keluarga tersebut mencoba melakukan pengambilan jenazah yang sudah positif COVID-19. Ya, tampak di visual ini masa menghalau mobil ambulans yang direncanakan akan membawa jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan menuju ke lokasi Taman Pemakaman Khusus Corona di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Petugas pemakaman dibantu aparat kepolisian yang berada di lokasi tak mampu menghalangi banyaknya massa di lokasi tersebut. Jenazah pasien COVID ini diketahui merupakan Hasan Keia, warga Desa Walo, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah. Dan informasinya polisi terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap warga, saat ini berjumlah 8 orang. Dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Maluku menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh pihak keluarga. Tidak hanya perampasan atau pengambilan paksa jenazah, tapi ada kekerasan juga yang dialami oleh salah seorang tenaga medis yang berupaya menjelaskan kepada keluarga sebelumnya ya. Jadi sebelum video ini gitu Rati ya? Ya, kejadiannya sebelum video ini tenaga medis yakni Jomima Orno yang disiksa atau dilakukan tindakan kekerasan ya. Nah ini dia ya. Baik, langsung saja mungkin pagi ini kita sudah bisa bergabung untuk bertanya lebih lanjut dengan Jomima Orno, salah seorang tenaga medis di Rumah Sakit RSUD Dr. M. Haulusi Kota Ambon. Selamat pagi, Bu Jomima. Iya, selamat pagi. Dan juga ada Roni Samloy, kuasa hukum dari Ibu Jomima. Selamat pagi, Pak Roni. Selamat pagi Mbak Rati, Mas Arief. Selamat pagi. Saya mau ke Ibu Jomima dulu, Bu. Kalau bercerita mengenai kronologis kejadian sehingga akhirnya pihak keluarga ini melakukan tindakan kekerasan ke Ibu seperti apa? Iya, Bu. Hari itu tanggal 26 Juni 2020, saat pasien meninggal jam 09.00 waktu Indonesia Timur, saya mengantarkan jenazah dari ruang isolasi COVID ke ruang jenazah COVID. Setiba di sana, saya bersama rekan saya, lalu pintunya tertutup, rekan saya jalan putar balik untuk membuka pintunya dari dalam. Posisi saya dengan jenazah sementara sendirian, tiba-tiba ada sejumlah orang, sekitar 15 orang, langsung masuk serbu tanpa berkata apa-apa, berkomunikasi apa, langsung saya dihajar, dipukul. Ya, dipukul, lalu dengan sekuat tenaga saya berusaha melepaskan diri dari mereka. Sampai pakaian hazmat saya dirobek-robek. Apa yang dirobek-robek? Baju hazmat saya. Oh, baju hazmat. Iya, baju hazmat saya. Boleh nggak kita coba meminta Bu Jomima untuk mengingat kembali apa kira-kira kalimat yang Ibu dengar gitu dari makian atau amukan 15 orang yang ada pada saat itu? Iya, jadi hari itu saya tidak mendengar baik-baik soalnya banyak orang. Mereka hanya teriak-teriak dengan maki-makian. Lalu langsung dengan spontan mereka langsung mengeroyok saya, lalu memukul itu saya. Bahkan tujuan mereka itu menggeruduk ke tempat jenazah itu apa tujuannya? Saya juga tidak mengerti, Pak. Jadi posisinya ruangan itu kan tertutup, jadi tiba-tiba mereka nyelonong masuk. Lalu hal itu terjadi, tindakan kekerasan itu terjadi pada diri saya tidak tahu apa-apa. Dan sebelumnya saya tidak pernah melakukan hubungan komunikasi atau berdebatan apa dengan mereka, tidak pernah. Tapi sempat ada permintaan nggak? Tidak.
tidak ada bicara apa-apa gitu. Tidak ada permintaan untuk diserahkan jenazah itu kepada mereka, tidak ada gitu? Tidak. Ada. Lalu Iya. ada nggak upaya untuk mengambil paksa pada saat itu juga? Saya spontan hari itu karena dikeroyok, dipukul. Jadi pada posisi itu saya berpikir saya hanya bisa menyelamatkan diri saya dari pukulan mereka, dari emosional mereka. Saya tidak mau ini ya, pada intinya karena mereka sudah emosi. Saya juga melindungi diri saya karena saya dipukul agak keras di bagian kepala saya. Jadi pada saat itu yang dalam pikiran saya hanya bisa menyelamatkan diri. Ya, mereka yang melakukan penganiayaan itu mengklaim keluarga dari jenazah tersebut? Iya. Saya mengenal persis mereka karena pasien ini dirawat 10 hari di ruangan COVID. Artinya dalam 10 hari itu Anda mengenal wajah-wajah yang biasa menemani pasien tersebut? Iya, yang biasanya menjenguk, bahkan mengecek kondisi situasi dan perkembangan dari pasien itu sendiri. Ibu Jomima, setelah memang pasien atau jenazah diambil paksa, kemudian mereka langsung membawa atau seperti apa? Kalau saya tidak tahu lagi karena hari itu saya langsung menyelamatkan diri, lalu karena badan saya sakit, saya pusing dan lemas, saya langsung dirawat di emergency RSU Kalusi langsung hari itu juga. Bu Jomima, kalau Anda mengingat, apakah para keluarga dari jenazah ini ada yang membawa mungkin benda-benda tajamkah atau mereka hanya tangan kosong? Tangan itu kosong. Oke. Bu Jomima mengalami luka memar di bagian mana aja, Bu? Di bagian pipi kiri saya, dengan di bagian punggung saya sama belakang kepala saya. Ibu, tidak ada yang melerai pada saat kejadian, Bu? Entah itu petugas satpam, security, dan lain sebagainya. Pada saat itu karena ruangannya posisinya tidak kelihatan, ruangannya di bagian itu dalam. Jadi memang security-nya di bagian luar. Jadi saya juga heran mereka bisa masuk sampai ke dalam ruangan itu, saya tidak tahu bagaimana. Kalau pertanyaan saya kemudian si pasien ini, almarhum ini positif COVID-19 ya? Iya. Dan penanganannya pun juga selama 10 hari ini adalah penanganan COVID, betul? Iya. Selama 10 hari penanganannya secara Apakah Anda mengetahui juga secara pasti proses-proses yang dilakukan terhadap pasien seperti PCR test, rapid test dengan hasilnya? Iya, ada hasilnya sudah terlampir di dalam status pasien. Baik. Artinya positif di situ ya? Berapa kali tes PCR? Ada 2 kali. 2 kali. Positif PCR. Baik, Bu Jomima, saya mau ke Pak Roni. Pak, ini sudah sampai di mana dari proses hukum yang memang sudah diajukan oleh Bu Jomima? Iya, baik Mbak Rati. Jadi setelah kejadian itu kemudian pada hari yang sama jam 12 kita lapor ke Polres, Mbak. Dari Polres kemudian Mbak Jomima ini memberikan keterangan, kemudian ada beberapa saksi juga memberikan keterangan, lalu pada saat itu sebenarnya pihak kepolisian langsung bisa menangkap, tetapi mereka memberikan pemahaman kepada kita bahwa situasinya tidak mendukung karena memang dari keluarga almarhum ini cukup banyak, sehingga pihak kepolisian juga khawatir jangan sampai ketika proses penegakan hukum penangkapan dilakukan ada terjadi tindakan-tindakan yang berkibat pada pengerusakan pada bangunan atau fasilitas di RSUD Dr. Halusi. Begitu Mbak Rati. Sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga? Dari keluarga mana, Mbak Rati? Dari keluarga jenazah atau almarhum? Oh, belum. Jadi setelah itu kemarin juga kita sudah memberikan keterangan, Mbak Jomima sudah memberikan keterangan tambahan bahwa pada saat peristiwa itu yang melakukan pengeroyokan itu adalah sekitar 4 orang, gitu Mbak Rati. Lalu rencananya hari ini mereka akan dipanggil untuk memberikan keterangan di depan penyidik, Mbak Rati. Iya, tadi kan kita dengar sendiri juga pengakuan penuturan dari Bu Jomima ini sangat mengenal begitu ya, Bang Roni,
Iya. Artinya adakah mungkin peningkatan status saat ini? Iya. Jadi yang dipanggil ini memang ini mestinya itu wilayahnya penyidik, tetapi Betul. pasti ada peningkatan statusnya. Ya, artinya Ada peningkatan artinya saat apakah selama beberapa hari, 1-2 hari ini pihak kuasa hukum atau korban penganiayaan ini sudah diinformasikan adanya peningkatan status Ya, begitu? sudah. Kemarin itu ketika kita memberikan keterangan tambahan, Mbak Yomima memberikan keterangan tambahan di penyidik Polres Pulau Ambon, itu sudah ada pemberitahuan bahwa ada peningkatan status. Oke, tadi Artinya sudah Dan ada penambahan tersangka juga. Oke, artinya sudah ada tersangka saat ini ya? Iya, sudah ada tersangka. Dari 3 jadi ada penambahan 1 jadi 4 orang berpeluang besar jadi berarti tersangka dalam memang kondisinya saat itu yang melakukan penganiayaan ada 4 orang ya? Ada 4 orang ya. Itu semuanya memang keluarga atau bagaimana? Iya, semua keluarga, anak dan diduga istri daripada almarhum. Oke. Oke. Terakhir nih Bu Jomima, mungkin kepada publik, kepada halayak publik, apa yang bisa disampaikan? Anda tenaga medis, Anda yang berjuang di garda terdepan ya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait kejadian yang Anda alami ini kepada publik? Silakan Bu Jomima. Iya, terima kasih. Ini harapan saya, cukup saya orang yang terakhir mengalami penganiayaan ini. Saya berharap teman-teman saya, perawat-perawat yang ada di Indonesia maupun di mana saja, tidak akan pernah mengalami hal seperti ini. Karena hal seperti ini membuat kita shock, kita ketakutan, kita was-was dalam bekerja. Sehingga ini sangat-sangat mengganggu kita punya aktivitas, khususnya tenaga medis dan perawat-perawat yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di daerah-daerah di mana saja. Baik. Terima kasih banyak Ibu Jomima dan juga Bang Roni, terima kasih sudah ikut untuk mendampingi juga Bang Roni. Ya. Ya, Ini selamat pagi, juga selamat beraktivitas kembali. Kembali lagi kita ingatkan kepada masyarakat, memang tenaga medis ini garda terdepan yang selalu berjuang untuk Seharusnya yang diberikan adalah apresiasi dan ucapan terima kasih. selama ini yang kita tahu adalah stigma negatif, bahkan ada penyiksaan juga ya, Vi ya. Betul. Baik, sesaat lagi kita akan membahas mengenai yang tadi sudah dibahas di awal segmen, mengenai Bapak Presiden ini nampaknya kecewa dan juga jengkel terhadap kinerja mungkin Yang belum maksimal, belum pembantunya optimal. yang belum maksimal dan juga optimal selama pandemi Perlu COVID-19. extraordinary. Saya sudah hafal loh kutipan-kutipan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ini. Kita Saat akan lagi bahas buka. ya.